Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat religi, kembali bersama kami podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Muawiyah, analis kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang MTQ dan telah hadir bersama kita Bapak Lukman SAG MM. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Dan kemudian ada Pak Muhammad Ridwan SAG MAG. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Dan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang MTQ. Mungkin untuk lebih jelas tentang proses ini kita mohon kepada Pak Kepala Kemenak bercerita tentang kilas balik ya, kilas cerita tentang MTQ di Kabupaten Kepahyang. Mungkin silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Pagi ini kita akan berbicara tentang gimana kilas balik dan apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan MTQ di Kabupaten Kepahyang. Saya kebetulan asli Kabupaten Kepahyang. Asli Kabupaten Lahir di Kepahyang, besar di Kepahyang, dan saat ini dipercayakan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Saya tahu persis perjalanan MTQ yang ada di Kabupaten Kepahyang. Di tahun 80-an, ya, Kepahyang ini terkenal religiusnya, keagamaannya luar biasa. Itu di tahun 80-an. Tahun 80-an, Pak ya. Maka berbicara tentang MTQ, maka Kecamatan Kepahyang saat itu pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran hampir setiap tahun dilaksanakan. Maka saat ini masih ada bekas-bekas juara MTQ zaman dulu. Ya. Itu yang pertama. Itu dilaksanakan secara kontinu di Kabupaten Kepahyang. Maka oleh karena itu, pada saat ini kita berbicara berkaitan dengan MTQ ya, di Kepahyang dan ke depannya. Yang pertama, selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Kecamatan Merigi yang pada hari kemarin melaksanakan pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Merigi. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kasih Bimas Islam berkaitan dengan pelaksanaan MTQ saat ini yang ada di Kabupaten Kepahyang ini. Saya kira itu Pak Mu tentang kilas balik. Yang jelas bahwa dulu MTQ Kabupaten Kepahyang di Kabupaten Kepahyang ketika itu Kecamatan Kepahyang eksis tentang pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran. Jadi ada jejak Pak ya tentang pelaksanaan MTQ di Kecamatan Kepahyang dan itu sudah menjadi catatan di Bengkulu. Dan ini kepada Pak Wan nih Pak, seperti apa rencana di Seksi Bimas Islam itu berkaitan dengan rencana MTQ nih di Kabupaten Kepahyang? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, kita dari Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang pada prinsipnya koordinasi dengan Pemda. Dalam hal ini Ketua LPTQ adalah Bapak Sekda Kabupaten Kepahyang. Dalam visi kita ke depan, bagaimana MTQ di Kepahyang itu bisa dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Sehingga dengan berjenjang itu ada tradisi MTQ yang ada di Kepahyang yang harus kita bentuk. Sehingga kapan kita butuh SDM untuk berlomba di ajang tingkatan berikutnya seperti provinsi dan nasional, kita sudah punya orang-orang yang akan kita berangkatkan di dalam kompetisi tersebut.
Jadi satu kepercayaan bagi kita bahwa MTQ itu harus dilaksanakan secara berjenjang. Tanpa itu kita tidak tahu potensi SDM kita di MTQ itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada mulai beberapa kecamatan, di antaranya Kebawetan, Hujan Mas dan Merigi, mereka sudah mulai melaksanakan. Namun begitu harus ditunjang ekstensi MTQ seperti itu di tingkat desa dan kelurahan, sehingga output dari MTQ yang dilaksanakan di tingkat kecamatan bisa kita adu di tingkat kabupaten, dan kemudian hasil itu yang akan kita bawa ke provinsi. Kemudian jika itu bisa kita kerjakan bersama masyarakat dan pemerintah, insya Allah Kepayang akan kembali eksis dalam dunia MTQ itu seperti yang diceritakan oleh Pak Pemenat tadi. Jadi potensi pesertanya Pak dari apa namanya itu MTQ yang pernah dilaksanakan itu mungkin bisa dijelaskan Pak, lebih jelas mungkin gitu Pak. Kita punya potensi besar di Kepayang ya, karena di Kepayang dari 8 kecamatan itu kita memiliki madrasah yang banyak, Madrasah yang kemudian mempunyai pesantren yang banyak. Selain itu pemuda-pemuda Kepayang dari setiap level itu, baik level tingkat anak-anak maupun remaja pun dewasa, itu juga menuntut ilmu di tempat-tempat lain ya, yang tidak hanya di Kepayang tetapi ada di Pulau Jawa, ada di Bengkulu, ada di Palembang. Itu SDM yang mestinya kita rekrut sehingga SDM MTQ Kepayang itu berkualitas ke depannya seperti itu. Artinya adakan seleksi terbuka, MTQ terbuka, sehingga kita tahu SDM kita. Jadi seleksi bertahap Pak ya, kemudian sehingga kita tetap eksis Pak ya di Kabupaten Kepayang berkaitan dengan MTQ. Nah ini mungkin Pak Kemenak nih mungkin ada semacam evaluasi berkaitan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kepayang sendiri untuk jadi catatan sehingga kita punya semacam hal-hal yang bisa diperbaiki dan seterusnya Pak, mungkin untuk pelaksanaan berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita berbicara tentang evaluasi terhadap pelaksanaan MTQ di 3 kecamatan ini, perlu kita menjadi catatan kita bersama bahwa suksesnya atau keberhasilan sebuah pelaksanaan MTQ itu tidak lepas dari pembinaan. Pembinaan Pak ya. Ya, pembinaan terhadap orang-orang yang akan kita utus untuk mengikuti ke level provinsi. Ketika itu nanti sudah kita dapati ya orang-orang yang akan kita utus ke provinsi. Jadi dari hasil MTQ kecamatan ini nanti ya orang-orang yang sudah ada, maka itu harus dilakukan pembinaan. Apabila perlu, kita panggil orang-orang yang memang pas di dalamnya, dalam artian bidang itu mereka menguasai, ya. Tilawah misalnya, tentunya yang harus membina orang yang punya paham itu Pak ya. Dengan tilawah. Tilawah. Kemudian sarhil, pahmil Quran juga yang membinanya harus orang-orang yang paham dengan sarhil, pahmil Al-Quran itu. Jadi itu harapan kita ke depan. Maka tidak lain dan tidak bukan pembinaan yang akan kita laksanakan itu, rencana pembinaan yang akan kita laksanakan itu tidak lepas dari peran dari pemerintah daerah. Dan itu Pak ya. Ya. Nah, terhadap evaluasi kegiatan MTQ yang sudah dilaksanakan, ya. Kita sudah ada kemauan di Kecamatan Kemauan sudah kuat. Ya. Tetapi kendala kita tadi karena kurangnya pembinaan dari awal, dari dasar, sehingga kita ketika pelaksanaan MTQ itu ya peserta terbatas. Pak ya. Karena sesungguhnya MTQ itu bukan saja di bidang tilawah, membaca Al-Quran yang bagus, baik, benar. Tapi membaca MTQ khususnya tilawah itu ada standar yang harus dipenuhi ketika kita akan terjun ke level provinsi bahkan nasional. Jadi evaluasi kami itu, maka kami sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya di kantor urusan agama kecamatan yang ada di Kabupaten Payang ini, mulai sedini mungkin untuk ya mendata
peserta-peserta dari setiap cabang musabakah tilawatil Quran itu. Insyaallah nanti ke depan semua cabang lomba itu akan kita penuhi dan memenuhi standar yang diinginkan oleh MTQ itu sendiri. Saya kira itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Wan sebagai Kasibimas berkaitan dengan evaluasi MTQ supaya kalau Pak Kepala Kemenak itu menjelaskan pembinaan. Kemudian yang jelas di Pemda itu ada LVTQ tadi Pak ya, LVTQ, dan itu langsung diketuai Pak Sekda ya. Pak Sekda saya kira ini sudah mulai bergerak nih. Tadi ada informasi bahwa kecamatan sudah mulai mengadakan MTQ ya. Ini dalam rangka itu mungkin ada evaluasi dari Pak Ridwan sebagai Kepala Seksi Bimas. Silakan Pak. Begini ya, ketika kita berbicara tentang MTQ, itu kita melibatkan SDM, dan SDM itu perlu pembinaan seperti Pak Wagman sampaikan tadi. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pengelolaan MTQ itu adalah budgeting. Ada penganggaran baik dari legislatif maupun kelincahan dari eksekutif untuk bagaimana memformat budget untuk pelaksanaan MTQ itu. Karena yang kita bina adalah SDM, bukan fisik yang bisa kita kerjakan dalam satu hari atau satu bulan. Tapi SDM ini perlu kita bentuk sehingga ada penganggaran, politik anggaran di DPR dan pemerintah daerah itu, sehingga ada penganggaran khusus untuk pembinaan MTQ tersebut. Sehingga anggaran itu bisa dikucurkan di semua level. Di desa mereka ingin melaksanakan MTQ, mereka sudah punya anggaran. Di kecamatan mereka melaksanakan MTQ, mereka sudah punya anggaran. Di kabupaten kita melaksanakan MTQ, anggaran sudah diplot di situ dalam politik anggaran di Banggar di DPR itu. Sehingga kita sudah punya visi dan misi ke depan yang didukung oleh anggaran yang siap untuk itu. Karena ini persoalan agama, persoalan SDM, syiar Islam, ini harus menjadi prioritas. Kita berharap akan muncul nanti leader-leader, pemimpin-pemimpin baik di level itu, sehingga mereka menjadi role model untuk kesuksesan dari MTQ itu sendiri. Di tingkat desa ada role modelnya di situ, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sehingga kita berharap MTQ itu betul-betul menjadi budaya di Kepayang yang didukung oleh kebijakan politik anggaran, sehingga MTQ ke depan itu menjadi sukses dengan bersama seperti itu. Sukses Bukan bersama. seperti orang istilah orang kita tuh mau MTQ itu mau meredai dulu gitu. Ya, Tidak dana dulu tidak, tapi Sukses sudah ada bersama. dana segar yang akan kita laksanakan dan kita eksekusi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Demikian Pak. Mungkin segera nambah. Ya. Syukur alhamdulillah tahun ini berkat lobby Pak Kasih juga sebenarnya. Oh itu Pak ya. Ya, dan antusias dari Sekda ya selaku ketua LPTQ untuk tahun ini sudah nampak itu anggaran itu. Berapa jumlahnya tapi belum tahu kita Pak ya. Berapa. Nah, ini gambaran bahwa perhatian pemerintah ini mulai nampak. Sudah ada. Dan ke depan kita giring bersama-sama dengan stakeholder yang kita miliki agar supaya ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih bin Masiran tadi ini menjadi tugas kita bersama, karena kegiatan event daripada MTQ ini tidak lepas dari anggaran. Maka kami yakin ya, karena ini berkaitan dengan agama ya, rasanya setuju semua. Ya betul sekali Ya, Pak ya. ya setuju semua. Ya. Dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan sebenarnya. Ya, apalagi zaman Mbak ini ya, agama ini sangat dibutuhkan, sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Kepahayang ini. Saya kira itu. Tambah juga Pak Mu. Boleh Pak. Di tahun depan MTQ tingkat provinsi itu dilaksanakan di tahun 2024 di Bengkulu Utara. Dan tahun ini adalah tahun persiapan bagi Kabupaten Kepahayang untuk bisa mencari SDM yang akan berlaga di tingkat provinsi tersebut. Seberapa besar kesuksesan kita di utara nanti ditunjukkan dengan seberapa besar ikhtiar kita, usaha kita di tahun 2023 ini. Tahun 2023. Itu MTQ tingkat provinsi. 2024 ya. Jadi kita punya persiapan Di 1 tahun ya. 2023 ini, ya. 2023. Jadi ini ada pembinaan, kita perlu penganggaran, sudah ada anggaran, tinggal kita support bersama-sama, betul Pak. Ya, mungkin ada statement terakhir kita sebelum mengakhiri pembicaraan kita tentang MTQ ini. Silakan dulu Pak Kasih Bimas. Baik,
Nah, sebelum closing ini dilaksanakan oleh Pak Kepala Kantor, saya berharap di Kepayang ini akan ada tradisi kompetisi terhadap dunia MTQ itu, sehingga apa yang dicanangkan pemerintah jadi tradisi di masyarakat melombakan MTQ itu di luar yang sudah diprogramkan oleh pemerintah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Tradisi di masyarakat itu memang ada lomba ya. Seperti bulan Ramadan besok mau datang dalam menyambut 17 Ramadan itu, Nuzul Quran itu, ada kompetisi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri gitu. Sehingga perlombaan seperti itu menjadi tradisi yang berakar di masyarakat, sehingga pemerintah tidak meneruskan tradisi itu. Betul sekali. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Kepala Kemenag ada statement berkaitan dengan MTQ ini Pak sebelum kita bicara akhiri ini Pak. Pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kepahang ini sudah dilaksanakan oleh 3 kecamatan. 3 kecamatan. Dan hari ini Kecamatan Kepahang yang disponsori oleh KUA Kecamatan Kepahang, ya sekarang sudah lagi berlangsung. KUA Kepahang ya. Oke. Berbicara atau mengajak kepala desa, kemudian perangkat agama, ya, untuk pelaksanaan di tingkat Kecamatan Kepahang. Dan ini, ya, harapan kita tentunya di kecamatan-kecamatan yang belum melaksanakan ini, kami minta proaktif dari Kepala KUA bekerja sama dengan camat, kepala desa dan imam yang ada di kecamatan masing-masing untuk menggerakkan ini. Ke depan harapan kita seluruh masyarakat Kabupaten Kepahang ini berbicara tentang Al-Quran, mereka semangat, mereka antusias untuk mengikuti ya lomba atau musabakah ini. Dan kita harapkan nanti ke depan bahwa memang musabakah tilawatul Quran ini sebagai bukan hanya sekedar lomba. Harapan kita dampak dari lomba itu adalah syiar Islam di Kabupaten Kepahang ini semakin mantap, semakin bagus. Sehingga masyarakatnya nanti, karena janji Allah ya Pak Kasih ya, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada bumi kita Kepahang ini. Ya, itu janji Allah. Maka kami sampaikan kepada kita semua jajaran Kementerian Agama, sekali lagi Kepala KUA yang belum melaksanakan ini, segera melakukan koordinasi dan konsultasi kepada camat, kepala desa, imam, dan yakinlah bahwa kegiatan ini akan didukung oleh masyarakat Kabupaten Kepahang. Demikian sahabat LIJ, pembicaraan kita tentang MTQ ya. Ternyata proses MTQ ini seperti dijelaskan oleh Pak Kemenag, perlu ada pembinaan, kemudian ada perlu penjelasan dari Pak Kasibimas, perlu juga penganggaran. Artinya perlu dukungan kita bersama berkaitan pentingnya sebuah proses ini berjalan. Kita akhiri pembicaraan pada kesempatan ini, kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.